dengan keadaan Rasul dan Nabi-Nya pada saat itu, cara ibadahnya ini juga mereka mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, yaitu tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Apapun yang dilakukan oleh para nabi ini, Bapak Ibu, bila kita amalkan, kita juga akan mendapatkan keajaiban yang sama. Kalau kita tidak mengeluh, kalau kita tidak berputus asa. Para nabi dan rasul itu apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka tidak akan mempertanyakannya. Mereka lakukan saja, Pak. Tidak ada mereka mempertanyakan kenapa harus begini. Seperti yang baru-baru inilah, kalau di bulan Zulhijjah nih, Pak, ya. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, dia sembelih. Tidak banyak dipertanyakan, ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam disuruh meninggalkan istrinya karena tidak golongannya, ikut aja. Jadi rata-rata para nabi dan rasul itu mempunyai mental itu, Bu, mereka tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa. Apapun yang diperintahkan Allah mereka jalankan, sesulit apapun itu. Begitu juga Nabi kepada para sahabat, Pak. Nabi kepada para sahabat, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, mereka juga tidak pernah mempertanyakannya. Nah, ini yang harus kita miliki di tahun baru Islam ini, Pak. Karena banyak orang rajin sholat nih, kenapa hidupnya susah? Pengeluh, Pak. Itu rata-rata tuh. Kalau kita lihat, ada orang rajin sholat jamaah. Padahal jaminan Allah kepada laki-laki yang rajin sholat jamaah itu apa, Pak? La nas'aluka rizqah, nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang ngasih kalian rezeki. Kan itu janji Allah, Pak. Tidak mungkin lah Allah bohong. Contoh nih, Bu, bukti Allah tidak bohong. Kita tuh kan hadir ke masjid ini ada levelnya, Pak. Yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah ada di masjid, itu levelnya tertinggi. Nanti di akhirat akan seterang matahari. Kalau orang azan baru dia siap-siap nih level kedua, nanti di akhirat seterang bulan. Kalau orang iqamat baru dia siap-siap ke masjid, ini level yang terendah, nanti dia akan seterang bintang. Kita level kita seterang kunang-kunang rata-rata, Pak. Udah jauh dari waktu sholat baru sampai. Wajar doa kita itu agak susah terkabul karena kita jarang mengambil level yang tertinggi. Bapak Ibu, kalau di Mekah, di Madinah, itu rata-rata yang dapat saf di depan, kalau zuhurnya jam 12, itu jam 11 sudah ada di masjid mereka. Yang diperebutkan mereka seperti kata Rasulullah, Bu, andaikan orang tahu keutamaan saf di depan, mereka akan merangkak datang dan berundi. Biarlah diundi asal dapat saf di depan. Kita kalau dari komat orang, Pak, tolak-tolakan orang di saf depan nih, Pak. Ada yang mau, Bu. Padahal saf di depan sebelah kanan didoakan oleh malaikat. Nah, itu tidak kita ambil level itu, Pak. Sehingganya coba lihat, Bapak Ibu. Laki-laki di Arab Saudi sholat berjamaah ini bukan lagi sunnah muakkad seperti di Indonesia. Tapi bagi mereka wajib, kalau bagi laki-laki. Sehingganya toko tutup, mall tutup, kantor ditutup, Pak. Kalau udah waktu sholat, semua kegiatan mereka hentikan. Mereka sholat. Allah buktikan janjinya, nahnu narzukuk. Allah yang ngantar rezeki ke mereka. Berapa ribu jamaah umroh setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun. Diantarkan Allah duit ke sana, Pak. Jadi laki-laki di sana santai aja, Bu, buka usaha, duit datang. Dan hebatnya lagi dikasih Allah mereka jiwa harta hanya untuk di tangan, tidak sampai ke dalam hati. Makin kaya mereka, Bu, makin santai jiwanya. Mobil harga 3 miliar dibeli mereka hanya untuk ngangkat rumput kambing. Jadi bukan untuk dimuliakan.
Mau sampai marah pemerintah Inggris dengan Arab Saudi, Pak, karena mobil mewah keluaran Inggris, Bu, ngangkat batu bata, ngangkat semen, bukan pakai truk, mereka ngangkat pakai mobil mewah, Pak. Bukan untuk sombong, Bu. Mereka ngasih pelajaran ke kita, harta bukan untuk dimuliakan. Kita salah bawa sendalnya ke masjid, di pintu kita duduk, Pak. Sebentar diintipnya sendalnya. Mengunci sepeda motor itu berkali-kali, mengulang mengetes tang tuh, Pak. Gimana kita mau jadi orang kaya, Bu? Ini baru aku kasih, kata Allah, udah macam ini khawatirnya. Aku kasih kaya, mati dia langsung nih. Makanya kita sendiri kadang yang tidak cocok untuk kaya. Punya harta tidak santai jadinya, Bu. Nah, mereka itu, Pak, dikasih jiwa seperti ini. Apabila yang saya obrolan ini hoax, nanti Bapak Ibu buka di YouTube, mobil 3 miliar di Arab Saudi untuk ngangkat rumput kambing. Keluar yang saya bilang nih, Pak, ngangkat batu bata. Habis itu rusak, nggak ada, main perbaiki, Bu. Taruh aja, Pak. Nanti datanglah pemulung ngambil. Orang tuh nggak ada sistem perbaiki, Bu. Mobil kita di Pekanbaru ini sampai memohon tukang bengkel, Pak, belilah mobil baru, Pak. Malu saya, mobil bapak aja terus masuk ke bengkel saya. Nah, itu perbedaannya ya, Pak, ya. Mereka itu, Bu, pokoknya apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Rasulullah, jalan. Karena, Pak, mereka tidak mau memisahkan antara ati Allah wa ati Rasul. Orang yang sholat sendirian berarti dia taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah, karena Rasulullah menganjurkannya berjamaah. Jadi jangan dikira laki-laki yang sholat sendirian itu tidak sah, tapi plus 1 dosa karena dia tidak taat kepada Rasulullah. Nah, itu yang harus kita cek diri kita ini, Bapak Ibu. Mungkin kita menganggap selama ini Allah juga lah yang salah, kenapa hidup kita ini tidak berubah. Rupanya kita sendiri tidak menjalani sesuai standar operasional. Nah, kalau kita sesuai nih, Pak, standar operasional, jangan risau soal rezeki, Allah yang mengantarkan. Kemudian orang-orang di Arab Saudi itu paling tidak mau begunjing, mereka paling anti begunjing tuh, Pak. Di Indonesia ini kan orang bilang, Allah mulut ibu-ibu, maklumnya kita laki-laki parah pegunjingnya, Bu. Ibu aja nggak tahu, ngeri pegunjing bawa bapak nih, Pak. Saya udah lama nggak nongkrong, Pak, ya. Kalau nongkrong di sini kita bercanda-canda, Pak, enak. Tapi, Bu, nongkrong sama orang politik sakit kepala kita, Pak. Saya hari Kamis terjebak saya, Pak. Ustadz, makanan udah siap di sebelah, Ustadz duduk di sebelah kita. Cerita politik ini otomatis, Pak, menyerang personal. Itu udah jelas tuh, Pak. Sakit kepala dibuatnya. Nah, itu, Bu, ya, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, selama kita memburukkan orang itu, kita kirimlah amal kita ke dia. Nah, ini yang buat tekor, Bu. Kalau orang, Bapak Ibu perhatikan di Arab Saudi itu duduk di masjid Al-Quran, nah, ada yang ngobrol, Pak. Kita, Bu, sambil tadarus tuh, sambil nunggu gilirannya, sempat juga begunjing tuh, Pak. Kan lama dia ngaji lagi tuh. Nggak usah beli kue bawang tempat si Des lagi kak patah gigi palsu suami aku kemarin. Dia tuh jualan untung. Dengar, Pak, di toa tuh, Bu. Kayaknya orang Indonesia ini kalau tidak begunjing tuh tidak afdol rasanya, Pak. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya karena menyadari hal ini, Bu, saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, jangan beri dosa siapapun orang yang menjelekkan aku hari ini. Jangan beri mereka dosa, aku sedekahkan diriku untuk diceritakan siapa saja. Karena saya yakin saya tidak akan juga bisa tidak menceritakan orang, Pak. Ini giliran diburukkan orang, tiba sakit hati aku, Kak. Aku masa digitukannya, kurang apa aku lagi sama kakak. Kan inilah nih, Pak, kan. Nah, itu yang ini banyak yang harus kita rubah nih, Pak. Kita nih pegunjingnya tidak bisa hilang.
Walaupun pakai kalimat kita memang tidak boleh menjelek-jelekkan orang kak, tapi yang aku ceritakan ini kak Allah saksinya kak. Akhirnya dah jelekkan orang. Itu memang payah dihindari pak. Memang susah bu. Jamaah yang paling unik di Mekah itu pasti jamaah Indonesia, tidak ada ndaknya pak. Paling unik. Cuman diakui pemerintah Arab Saudi paling tertib ya. Nah, kalau paling tertib ya dia pak. Ya, cuman itulah bu, sedang tawaf aja bu sempat juga bu gunjing, cantik-cantik jemahiran ya Ustadz ya, sempat juga pak nengok pak. Cuman ndak Ustadz, diam aja, kadang memang susah pak. Ada aja yang tertengok sama orang Indonesia nih bu. Saya pernah cerita sama bapak ibu, saya pernah memancing orang sana begunjing, ndak jebol pak, memang kuat pertahanannya. Yang saya minta cerita itu berita paling hangat waktu itu pak, kematian pengawal Raja Salman. Indonesia aja heboh pak. Saya tanya bu, gimana ceritanya kematian pengawal Raja Salman nih? Dia orang baik, semoga Allah memasukkannya ke dalam surga Firdaus. Banyak doa, banyak jasa-jasanya terhadap negara kami, sayang kepada raja kami. Luar biasa dia, loyalitas yang tinggi. Tidak ada sedikit pun menceritakan buruk pak, doa semuanya. Kalau kita tadi macam mana ceritanya bang? Ngopi lah kita dulu. Itu udah jelas panjang tuh pak. Ngeri bu kita nih, kita tuh udah banyak tekor pak, itulah hati-hati lah. Lebih baik saya bu ya, lebih baik duduk tuh ketawa-ketawa lagi, walaupun ketawa tuh mengeraskan hati ya pak ya, lebih baik seperti itu daripada harus menceritakan personal orang. Nah itu yang harus kita cek dulu nih bu. Kemudian yang kedua, orang yang rajin sholat susah itu, misalnya kita cerita sama dia, masih kerja pak? Enggak lagi Ustadz. Ngapa yang kerja terakhir macam mana? Payah bosnya Ustadz, perhitungan dia. Ini kan bahasa mengeluh nih pak, perhitungan dia. Orang kalau bisa ngasih kerja lebih itu kan, kalau orang lapangan tuh pasti ngerti itu dilebihkannya. Ini gaji 2,5 nih Ustaz. Dari cara dia ngomong itu, ini pantas susah nih. Dia mengeluh. Orang yang cerita seperti itu kepada orang lain pak, orang lain yang diajak cerita tuh mikir dia pak, mau bawa dia kerja enggak jadi jadinya. 2,5 ya kecil katanya. Nah itu nanti akulah diburuk-buruk kan ya. Nggak usah lah ajak dia lagi. Kita nggak mungkin sanggup nanti gaji dia segini, padahal dia saat itu sedang butuh. Itu tuh yang tertolak-tolak rezeki itu pak. Tapi kalau kita lihat bu, kenapa orang ini makin murah rezekinya? Bapak honor di sekolah nih pak? Iya Ustaz. Berapa honor guru agama di sekolah? Alhamdulillah lah Ustaz, kita kerja senang. 1 juta sebulan Ustaz. Ngomong 1 juta tuh syukurnya tinggi pak. 1 juta Ustaz, kerja senang ya kami guru agama. Berapa jam betul lah Ustaz? Dari omongan itu pak, begitu bahagianya dia apa, tidak tambah-tambah rezeki aja dia pak. Terus orang Islam nih kalau di masjid banyak drama bu. Kalau udah dibantu sekali harus rutin bantu dia tuh pak. Bangga jadi orang miskin ya. Itu dia tidak tahan. Dibantu sekali bu, jangan coba tidak dapat pak, diserangnya RT itu pak. Kan terasa ibu kan, itu susahnya itu pak. Bangga memiskinkan diri, sedangkan orang miskin aja dalam Islam nih bu, mereka tidak punya kecukupan tetapi mereka tidak mau meminta-minta, makanya susah nyari orang miskin dalam Islam pak. Kita yang nyari dia tidak akan pernah muncul ke permukaan. Kita tuh karena tahu, karena terdata di RT, nampak orangnya. Kalau enggak, sebetulnya orang miskin itu enggak mau dia pak. Dia tidak akan mau mengaku, karena ciri orang miskin dalam Islam ini, mereka kekurangan tetapi mereka tidak mau meminta-minta. Tapi kalau yang udah bilang Pak RT masukkanlah nama saya 1, itu berarti bukan orang miskin tuh pak. Buatkan saya surat miskin Pak RT, anak saya mau apa,
mau kuliah, di fotonya rumah orang yang buruk, Bu. Itulah yang didata ya, Pak, bangga macam itu. Gimana rezeki kita tidak jauh jadinya. Nah ini Pak ya, jadi coba ini dirubah dulu Pak, mengeluh, cerita-cerita sakit yang sedih-sedih nggak usah lah. Ada orang cerita sakit nih tapi dia tidak ngeluh Pak. Pernah saya ketemu Bu, orang sakit gula, bawa insulin dia kemana-mana. Gimana kabar Pak? Macam ini loh Ustaz, pokoknya standby kan aja nih, agak goyang badan suntik kan sedikit. Nah itu cara ceritanya Pak. Tinggi betul gula, tinggi betul Ustaz. Pokoknya Ustaz makan semangka, kalau udah agak apa Ustaz jangan, karena semangka itu cepat menaikkan gula. Akan dapat ilmu jadinya Pak. Kalau untuk menormalkannya salak Ustaz, kalau untuk buah salak paling cepat. Nah ini dari pakarnya langsung nih Pak, pakar penyakit gula, karena dia memang kena gula. Ini kadang emak-emak nih Bu, waktu ke kedai dia bagus jalannya tadi, nampak dia mobil anaknya datang atau pincang aja dia Pak. Ngapa mama? Sakit betul kaki mama nih. Semalam sepicing haram mama ndak tidur. Tuh anak dibawa ke dokter Pak. Akhirnya Bu, lain diagnosanya, jadi dokter kan langsung berdasarkan keluhan. Mama saya kakinya sakit dok, dikasih ya suntikan Pak. Tambah parah Bu, barang ndak sakit disuntik. Sudah tuh dok, payah mama saya, katanya semalaman dia ndak tidur, dikasih dokter melatonin dosis tinggi Bu. Tertidur betul lah mama itu jadinya Pak, nggak bangun-bangun lagi Bu, sampai sekarang ya mati. Itu makanya hati-hati Pak buat mengeluh tuh. Saya kembali lagi mengatakan bahwa kalau kita terima saja apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah tuh Pak, kita tunaikan dia, maka kita akan merasakan kekuatan iman yang sangat dahsyat. Kita akan merasakan keajaiban yang luar biasa. Kita ingat Pak ya, pertama kali hijrah itu kan umat Islam itu diarahkan Rasulullah ke Habasyah. Kenapa ke Habasyah diarahkan? Karena di sana ada raja Kristen, Raja Najasyi, tapi dia memberikan kemerdekaan untuk orang melaksanakan agamanya di sana. Dan jarak berangkat itu 4.000 km. Begitulah susahnya orang untuk Islam ini dulu Pak. Ini yang dikatakan Rasulullah Bu, yang kukhawatirkan kepada umatku ini bukanlah kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Kita nih kalau susah Pak, kuat iman kita, itu ngerinya umat Islam nih Pak. Dia kalau miskin, susah hidupnya, dia akan kuat. Tapi kalau udah enak hidupnya, dia akan lemah. Allah ngasih penderitaan tuh Pak, karena terbukti umat Islam ini kalau menderita dia jangan ditanya lagi Pak, kuat dia. Makanya orang tidak milih untuk berperang sama umat Islam ini. Udahlah kita hancurkan aja akhlaknya, pasti akhlak yang dihantam. Karena kalau umat Islam ini susah, kompaknya ngeri Pak, dia seperti lebah. Akhirnya dikacaukanlah dengan akhlak. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan harta, langsung berangkat. Rasulullah saat itu coba pergi ke Taif untuk pergi ceramah. Awalnya Rasulullah Pak yakin nih Pak, di Mekah kurang diterima dakwahku, mana tahu di Taif pasti orang nih mau nih. Ekspektasi Rasulullah tuh Bu, orang Taif mau nerima dakwahnya. Jadi kadang harapan tak sesuai kenyataan tuh membuktikan bahwa Rasulullah tuh juga manusia biasa Pak. Kadang kita rasanya wah ini bakal oke nih, rupanya justru tidak. Sampai di Taif Rasulullah jumpa orang ngajak cerita soal Islam, soal tauhid, tidak kenal putus asa Bu. Udahlah pergi ke Taif jalan kaki 4 hari,
Sebab apa? Kalau pakai kuda Pak, terbaca gerakan itu nanti dengan orang kafir. Tahu orang itu Bu, kalau sempat pakai kuda makanya jalan kaki. Setelah disampaikan Rasulullah dakwahnya selama 15 hari, satu pun orang tidak ada yang mau dengar. Jadi jangan dikira Pak, berdakwah itu mudah Pak. Dan ini pelajaran bagi kami Bu. Ini kadang mudah terkecil hati. Malah saya ceramah sana jamaah sikit. Apalah hubungannya kata saya. Memang kalau banyak kita yang ngasih petunjuk. Kan enggak Pak. Jamaah sedikit itu membuktikan bahwa Allah tidak sayang kepada jamaah itu kan enggak juga. Jadi kadang ada ustadz ini dia memilih dia Bu. Kalau banyak jamaah baru keluar semangatnya. Kalau sedikit enggak. Nah itu tuh yang enggak boleh Pak. Rasulullah tuh Bu 15 hari enggak ada pengikutnya Pak. Di Pekanbaru ini kata ibu selalu ramai wirid-wiridnya Pak. Manalah ada enggak ramai Bu. Masjid Raya Senapelan tuh namanya yang besarnya Pak. Saya ceramah, saya tukang kamera sama kamera itu. Terus saya bilang bagus itu studio lagi gitu saya. Makanya agak padam ceramah-ceramah di sana. Kalau saya pun tidak ada masalah sama saya, diundang datang. Orang aja kadang yang takut Pak, enak kita sedikit ada Bu. Kalau 6 orang ibu-ibunya tidak pakai mic, saya duduk, saya lebih dekat karena kalau jauh kan tidak terjalin komunikasi itu Bu. Kalau ramai baru pakai mic. Macam Masjid Taqwa Pasar Pusat tuh Bu, kalau wirid maghrib bapak-bapaknya 6 orang, di belakang saya nyandar semuanya Pak. Ibu-ibunya 2 jauh di ujung tuh. Macam di radio saya Pak. Dia kemana saya mau menghadap menurut Bapak? Itu Bu Mutmainnah Polda Riau, ibu-ibunya 5 orang, bapak-bapaknya 2 orang. Udah 6 bulan saya ngaji sana baru saya tahu bapak yang berdua ini pun peka lah telinganya. Jadi santai aja sebetulnya Pak. Kalau kami mengingat Rasulullah dulu tuh seperti itu berjuang Pak, tidak ada Pak. Masalah amplop seharusnya kami tidak komplain, tidak usah ngeluh soal amplop. Ini kadang Bu ustadz-ustadz ini duduk bergunjing soal amplop masjid ya. Aku kalau dulu mah bang semangat aku. Banyak masjid dekat malah aku bilang 150. Kan gitu Pak ya. Dia parah. Sama susah Bu. Rasulullah udahlah bawa duit sendiri. Tidak didengarin orang lagi Bu, bayar penginapan sendiri. Susah. Saya dulu ingat saya ada ustadz yang mengingatkan saya soal itu. Terbayang kita enggak taat. Rasulullah tuh duitnya yang habis pergi ceramah. Kita sekarang dapat duit lagi. Masih juga kita mengeluh. Iya betul tuh Tat. Harus banyak-banyak kita merenung nih supaya sadar hati kita nih. Nah setelah 15 hari Rasulullah ceramah tanpa ada pengikut Pak, Rasulullah mulai berpikir ulang apa lagi jalannya. Dicari terus jalan nih Pak, tidak putus asa Bu. Oh ya, kumpulkan kepala sukunya. Nah dikumpulkanlah kepala suku, ini mungkin akan lebih mudah karena kalau kepala sukunya masuk selesai semuanya nih. Rupanya tidak sesuai juga dengan ekspektasi, tak sesuai harapan Pak. Itulah susahnya memberi orang keyakinan. Sampai hari ini sama Pak, tergantung kita aja lagi. Kalau malas rasanya ya tambah sesat lah orang. Kalau kita pelan-pelan ngasih tahu ya kita akan dimusuhi orang, itu udah jelas. Waktu Rasulullah menceramahi kepala suku ini Bu, mulai berubah muka kepala suku. Itulah susahnya memasukkan keyakinan tuh Pak. Udah nampak sama Rasulullah suasana udah tidak kondusif. Rasulullah mohon izin kepada mereka, kalau memang tuan-tuan tidak mau menerima apa yang saya sampaikan, izinkan saya tinggal di sini.
Oh, tidak bisa Muhammad. Kau sudah menyakiti hati kami, jadi kami tidak membolehkanmu untuk tinggal di sini. Kalau begitu izinkan aku keluar dari sini. Oh, pun tidak semudah itu. Kau sudah menghina Tuhan kami. Dari mulai anak kecil sampai orang tua semua memegang batu melempari Rasulullah. Apa kata anak angkat Rasulullah, Zaid? Itu Rasulullah sampai pecah tumitnya, kepala berdarah-darah sambil lari, Pak. Dan lari itu 3 mil, Bu. Diburu terus pakai batu. Sekarang kita ceramah, tidak suka orang, tidak akan ada orang melempar pakai batu. Paling orang diam aja, kalau tidak keluar dia, Bu. Nah, begitu susahnya tuh Pak untuk Islam nih. Kita yang memancung Islam ini sendiri. Nah, kesabaran itu tuh Pak, tidak putus asa. Kita nih kalau soal sabar dalam taat banyak yang kuat Pak. Subuh bisa bangun, puasa kuat, baca Quran, pokoknya sabar dalam taat kuat semua. Sabar dalam kemiskinan yang jarang kuat. Buktinya masih banyak kita orang rajin sholat nih suka ngolah orang, nipu orang. Kalau saya udah nasihati Bu kawan saya, dia sangat taat sholat berjamaah, cuman dia tidak sabar dengan kemiskinan. Maksud saya itu apa? Dulu dia Gojek, kemudian Gojek itu kan ada dana talangan Pak. Kalau misal beli barang, nanti Gojek dulu yang bayar. Nanti setelah orang itu bayar cash, baru disetorkan lagi ke Gojek. Saya sudah mengingatkan waktu itu, bagaimanapun kesusahan Bapak yang sudah dikasih Gojek ini, balikkan ke dia lagi. Ya macam mana lagi Ustaz? Saya susah, kebutuhan ada, makanya saya setorkan dulu. Dia tidak mikir jangka panjang. Akhirnya kan diputus mitra jadinya Pak, karena tidak membayar. Itu nanti Allah lah yang disalahkan. Kenapa ya Allah memberikan saya cobaan demi cobaan, padahal kita sendiri yang buat. Banyak orang tidak sabar dengan kemiskinan Bu, tapi kalau disuruh puasa sanggup, disuruh sholat jamaah sanggup Pak. Tapi kalau diuji dengan susah, akhirnya dia jahat, jadi menipu orang dia. Tengoklah orang jualan-jualan di pasar tuh, sholat rajin-rajin semua Pak. Mukena modal 110, ditawarkannya 350. Tidak bisa 300 saja dek Bu, untung tidak dapat Bu. Belum dapat untungnya lagi tuh Bu, modalnya ya baru tuh. Padahal udah untung 200-an Pak, modal baru katanya tuh. Tambahlah Bu, 325 lah. Enggak Ibu mau 300 deh, minta maaf saya Bu. Enggak bisa Bu, udah jauh jalan. Bu. Macam enggak belaba betul Pak. Tambahlah 5.000 ya Bu ya. Enggak, saya 300. Adalah Bu, daripada sepi memang belum ada lah jual beli lagi, enggak apa-apa lah. Macam enggak belaba, udah 200.000 labanya Pak. Macam sedih lah muka. Ngolah orang, nah itu Pak. Sampai kita dia ada semboyan kalau bisa dipersulit ngapa dipermudah. Sholat rajin Pak, umroh rajin, sedekah rajin. Nah cuman itu cara dia mencari itu tidak sabar dengan kemiskinan dan tamak terhadap harta. Tamak dia terhadap harta itu. Nah itu yang masih banyak kita, sifat-sifat kita nih. Rasulullah berpikir dia Pak, coba jalan ini, gagal juga. Jadi gagal itu hal yang biasa Pak. Orang kan banyak Bu, padahal untuk kebaikannya, kenapa banyak betul ujiannya? Memang iyalah, memang banyak ujian untuk kebaikan, keburukan aja ngeri ujiannya Pak. Kalau mafia Yakuza itu Bu, satu kali membuat kesalahan, hilang kelingking satu. Mana lebih berat kira-kira Pak? Jadi orang dalam dunia keburukan itu pun ngeri Pak ujiannya. Kita aja menganggap oh kebaikan ini berat ujian. Orang keburukan itu ngeri ujiannya. Dia harus ini, lobby ini, apa itu, payah juga rupanya ujiannya. Cuman jenisnya berbeda. Kalau kita dapat pahala, dia makin dalam azabnya. Kan itu aja bedanya Bu. Jadi kita terus berpikir dalam strategi dakwah. Sekarang yang saya khawatirkan apa Pak?
seluruh wirid remaja di Pekanbaru punah. Nah, berani saya bilang punah nih Pak, punah semuanya. Karena saya paling tahu, saya termasuk pembina kajian anak-anak muda. Jadi Bu ya, udah kita coba pancing di hari yang mereka bisa, ternyata tidak juga datang. Kita coba lagi dengan memberikan makanan-makanan yang enak, tidak juga mereka datang. Ini ada strategi saya satu lagi nih Pak, belajar dari pemusnahan kewajiban masyarakat India menggunakan WC di rumah. Dari situ saya belajar jadinya Pak. Di India itu tahu Ibu, negara paling jorok Pak. Yang kita nengok di film tuh Bu, enggak di situ syutingnya tuh Pak, di Paris syutingnya. Aslinya orang Bu buang air besar tuh di mana mau. Di jalan, tidak ada malunya Pak. Mau di jalan, di lapangan, mau tengok orang, tidak ada. Biasanya sama orang tuh Bu. Saking pusingnya pemerintah India. Pertama solusi lembut Pak, dibuatkan WC umum. Tidak juga efektif Pak, tetap juga di jalan. Diberikan lagi kewajiban Bu, siapa yang menikah wajib punya WC di rumahnya. Saking orang itu tidak penting WC Pak, tidak juga berhasil, gagal. Cara yang ketiga baru mantap Bu, siapa yang dicatat sebulan dikasih gaji. Nah, digaji orang di WC Bu, baru berhasil. Terpikir sama saya Pak, oh ini cara bagus ini. Dibuat anak-anak muda nih, siapa yang datang pengajian mabit dari malam minggu sampai habis subuh dapat uang transportasi 50.000. Wah, saya yakin tuh Pak, itu ramai itu Bu, dikasih makan, dikasih. Kalau saya pikir secara duniawi, saya hitung-hitung 5 kali 50 orang, 2.500.000 baru Pak. Kecil untuk membuang uang untuk dakwah sebetulnya itu. Makannya taruh 20.000 satu orang, kali 50 dulu 1 juta, baru 3.500.000. Ah, ini masih ringan nih Pak. Itu rencana saya mau membuatnya Bu ya. Cuman harus saya pribadi dulu Pak, tidak melibatkan orang. Nah, kalau kami minta sumbangan nantilah dulu tuh, udah jalan barang tuh baru Pak. Pakai PT pribadi dulu. Ini orang nih kadang Pak jadi lahan lah sama dia yang macam itu tuh. Nanti dia bilang untuk 100 orang, rupanya 50 orang yang datang, itu jadi keuntungan sendiri, dia itu yang malas. Kan orang bilang, bisa tuh Ustadz kita carikan donatur. Enggak, saya mau sendiri, kata saya buat sendiri. Kalau Bapak mau buat, buatlah, kata saya mau buat pakai duit pribadi saya. Kalau saya hitung-hitung enggak begitu besar itu. Ustadznya agak 2 orang, kasih 500, 1 juta Pak, enggak sampai 5 juta Pak. Kalau sebulan atau sekali 2 bulan misalnya 5 juta, ini bagus ini. Jadi kita berpikir aja terus, buat aja terus Pak. Cobalah Bu, kalau wirid Bapak Ibu hidup di Pandau nih, wirid anak muda kan susah Pak. Tidak, itu saya buat rencananya apa tuh Pak, tidak boleh membawa HP. Semua HP dikasih tulisan namanya, dikumpulkan. Jadi betul-betul mereka ngaji. Jadi kalau duit tuh ujungnya Pak, agak mau orang Bu. Saya belajar juga dari caleg mengumpulkan warga Pak. Hujan lebat petir menyambar Bu, ramai orang datang. Sampai saya puji Bapak caleg nih Pak, salut saya nengok Bapak, cinta masyarakat sama Bapak. Bukan cinta Ustadz, baca undangan tuh sampai bawah, baca. 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng yang datang tuh Bu, ikan sarden, telur 1 papan, Indomie 1 kardus. Tuh Pak, apa ndak ramai orang datang Bu, mau rubuh-rubuh tenda tuh dipegangnya, hujan-hujan tuh semangatnya Pak, pegang, hidup Bapak, hidup Bapak. Jadi kenapa orang untuk kebaikan ndak mau pula buat macam ini Pak?
pancing dulu pakai duit sampai mereka nanti merasa sudah nyaman, baru gantilah lagi. Kayaknya memang itu caranya, Bu. Nah, Rasulullah rupanya gagal juga. Jadi berkali-kali kadang gagal nih, Pak. Coba ini apa kendalanya, coba ini apa kendalanya. Udah kena lempar Rasulullah pakai batu itu, Bu, pingsanlah di kebun anggur milik Saibah. Disitulah, Bu, datang malaikat berdua ngasih hiburan ke Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, saat ini aku diizinkan Allah di bawah perintahmu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau kau mau, akan kuangkat bukit Taif ini, aku timpakan kepada mereka. Kata Rasulullah, justru aku berharap kepada Allah, semoga dari sulbi-sulbi mereka lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Akhlak inilah yang paling langka, Pak. Kalau sempat kita yang udah sholat nih, Pak, dapat akhlak ini, Bu, dijamin bahagia gitu, Pak. Kalau kita nih biasanya kalau dapat tawaran itu, Pak, lebih daripada yang dibuat orang tadi melempar kita, bukit itu kita suruh jatuh kan, Pak. Memang dalam Islam ini, Bu, dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balaslah keburukan dengan keburukan yang sama. Tapi ujung ayat itu kan ada, memaafkan jauh lebih baik. Rasulullah lebih dahulu memberikan doa, Pak, kepada orang-orang yang menyakitinya. Tidak ada minta keburukan. Bisa enggak kita macam ini, Pak? Itu baru terasa Islam tuh di dalam jiwa, Bu. Orang jahat sama kita, kita utamakan dulu mendoakannya. Jadi sekarang ini, Bu, kalau ada orang marah sama orang lain, saya nanya sama dia, udah pernah enggak coba mendoakannya? Ada bos yang kesal sama karyawannya, enggak bisa dibilang dia. Udah berkali-kali dia salah. Maaf, Bu, Ibu udah pernah enggak coba mendoakannya? Belum. Coba lah Ibu masukkan dia dalam list doa Ibu. Mintakan kepada Allah agar dia menjadi orang yang baik. Karena ada orang ini bisa dengan kata-kata kita, ada yang memang Allah yang bisa mendidik dia. Oh iya, belum pernah saya coba doakan lagi Ustaz. Cobalah doakan. Itu akhlak langka loh, Pak. Karena biasanya, Bu, kita kalau membalas itu lebih dari kejahatan yang dilakukan orang itu. Susah kita untuk menyerupakannya, Bu. Harga sendal 200.000, bawa ke masjid, hilang. Rata-rata pembalasan kita di doa apa, Bu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Jadi tidak imbang, Pak. Harga sendal 200, kaki orang patah, kita dengarkan, kita doakan. Kan banyak yang tidak seimbang, Pak. Maling kotak infak dibakar orang, berapa dosa orang yang membakar tuh, Pak. Jadi, Bu, ya, itulah salah satu akhlak Rasulullah yang seharusnya ada kita tiru, Pak. Mendahulukan mendoakan orang yang bersalah. Sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah dicopet orang di pasar. Heboh pasar tuh, Bu. Kurang ajar mau copet ini, tidak nengok-nengok dia siapa yang dicopetnya. Udah jelas nih sahabat Rasulullah, berdoa dia mati langsung. Itu, Pak, kata masyarakat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ada enggak kalian yang mau mengaminkan doaku? Oh, semangat orang masyarakat. Masyarakat awam lah namanya, Bu. Kan sukanya yang buruk-buruk, Pak. Ya Allah, kata Ibnu Mas'ud, bila dia mencuri karena susah, jadikan itu sedekahku untuknya. Jangan beri dia dosa, ya Allah. Dan jika dia mencuri karena kenakalannya, jadikanlah ini kejahatan terakhir baginya. Berilah dia petunjuk ke jalan yang baik. Itu, Pak. Kalau kita ya setan betul ya, Kak, ya, yang menggitukan kakak tuh. Mudah-mudahan benanah lah mulutnya, Kak. Doa sadis-sadis, Pak. Ibu ngapa sama dia, Bu? Nggak apa deh, sakit betul hati saya. Udah berusaha saya baik, udah saya transparan, masih juga saya digunjing-gunjingnya. Ya Allah, benanahkanlah mulut dia, ya Allah. Janganlah sampai bisa dia buang air agak seminggu. Ya. Doa parah-parah, Pak. Itu yang mau kita tenang jiwa kita tuh, Pak. Nggak mungkin, Bu. Apa kata para ulama? Berpuasa di tengah hari yang terik jauh lebih mudah bagiku daripada tidak menjelekkan orang lain dalam satu hari. Artinya apa? Akhlak itu jauh lebih berat daripada ibadah.
Ibadah santai aja ibu, mau puasa sunat seminggu oke, puasa Muharram kita 10 hari oke, masih banyak yang kuat pak, tapi yang berakhlak seperti itu tuh langka pak. Kalau bisa baru bahagia kita, tapi kalau belum lagi bu, mimpi lah kita. Nah itulah yang harus kita perbaiki itu pak. Kemudian bu, apalagi hiburan yang dikasih Allah untuk Rasulullah. Rupanya pak, kalau kita banyak ujian di jalan kebaikan tuh, Allah sediakan juga hiburan-hiburannya pak. Hiburan yang pertama tadi malaikat mau bantu, tuh udah senang hati itu pak. Yang kedua, pembantu Saibah yang memberi Rasulullah minum di kebun anggur itu masuk Islam pak. Nah, jadi senang hati Rasulullah. Akhirnya ada orang yang masuk Islam setelah 16 atau 17 hari. Rasulullah mau pulang ke Mekah, sampai di Wadi Naklah Rasulullah baca Quran, rupanya ramai jin yang berkumpul pak. Tapi Rasulullah tidak tahu bu, justru Allah yang memberitahunya dalam surat Al-Jin. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ramai jin yastami'un Al-Quran, mendengarkan Quran. Mereka saling mengatakan, diam, diam, dengarkan ini. Kusuk jin mendengar, masuk Islam jin di Wadi Naklah tuh pak. Dari sinilah kita tahu ternyata Rasulullah tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada bapak ibu nengok orang bisa nengok jin, berarti di atas Rasulullah ilmu itu. Karena Rasulullah tidak bisa nengok jin. Ada bu, pakai doa. Dia itu terus ciri khasnya pak. Saya terbayang bu, untung dia narik. Kalau sempat dia keluarkan tuh ingus yang keluar tuh pak kan. Nah kan gitu pak. Rasulullah aja tidak tahu bu bahwa jin banyak yang mendengarkan beliau ketika baca Quran itu. Allah yang memberitahu. Tambah senang hati Rasulullah pak. Manusia tidak mau masuk Islam, jin masuk Islam. Waktu Rasulullah mau pulang ke Mekah, tidak boleh masuk, dihadang oleh orang Quraisy. Dapatlah perlindungan dari Mut'im bin Adi, seorang non-muslim yang sangat menyayangi Rasulullah. Jadi kita saling menghargai itu tuh udah lama pak. Yang melindungi Rasulullah masuk Mekah tuh bu, orang kafir Quraisy. Namanya Mut'im bin Adi, sama anak-anaknya dia pak. Ya Rasulullah, kami yang menjaminmu, masuklah. Makanya berhubungan baik dengan agama lain tuh harus pak, secara muamalah gitu. Dibawalah, sampailah ke Mekah, aman Rasulullah. Baru datang utusan dari Madinah 12 orang. Ini dapat hiburan lagi rupanya itulah pak. Udah pahit-pahit perjalanan kita nih pak. Kalau kita sabar, kita tabah, dapat hiburan. 12 orang ini mau berjanji untuk setia kepada Rasulullah dan menjadikan bumi mereka sebagai tempat hijrah. Apa yang membuat orang Madinah masuk Islam pak? Rasulullah memilih orang bu untuk berdakwah ke Madinah itu bukan orang sembarangan pak. Namanya Mus'ab bin Umair. Paling ganteng di Mekah pak. Jadi bu, ganteng itu pengaruhnya besar. Perempuan cantik itu pengaruhnya besar. Saya bu ya, kalau saya yang ceramah, bapak-bapak ini kadang kan tertidur juga dia bu. Cerdik pengurus masjid waktu itu diundangnya Dr. Nela Luki bu. Baru nyelang mata bapak. Pengaruh pak. Kalau Dr. Nela Luki yang ceramah, bapak memang tidak bisa dipungkiri bu. Cantik, ganteng itu pengaruhnya besar. Tidak tanggung angguk-angguk Pak Aris waktu itu. Tapi tidak Pak Aris ini, kan banyak pak. Bapak lah namanya bu ya. Ustadz tahu nggak Ustadz? Dia kan ada bu, ada musola di Pekanbaru. Jadi musolanya bagus. Ada satu jamaah bapak-bapak itu, pokoknya saya bahagia pak. Dia tuh paling rajin hadir pengajian. Tapi baru tarikan pertama kita bu, assalamualaikum. Dia udah paling rajin pengajian pak. Tapi tidur terus. Ajaib Ustadz, kalau Dr. Nela Luki Ustadz, tidak tidur-tidur dia dari awal.
Dia tuh terkenal Pak, siapapun yang ngaji pasti tidur, siapapun. Tapi tidak untuk Dr. Naila Luki. Nyelang mata. Tapi saya sempat apa sama dia, saya tabayun Pak, betul yang diceritakan orang nih Pak Ji, kalau Dr. Naila Luki yang ceramah laki-laki lah namanya Ustaz. Oh ada paham saya itu Pak kan. Oke. Jadi memang itu strategi Pak. Kalau kita ingat Bu, dulu di Jakarta pernah banjir. Nenek-nenek ada di atas atap nggak mau turun Pak, udah mau dievakuasi Basarnas, saya nek nggak mau dia, nah, aku mau yang sama yang ganteng tadi, dipanggilkanlah Basarnas yang ganteng tadi, baru mau dia, awat Pak, sama aja Bu. Itulah pengaruh itu. Jadi jangan dikira nggak pengaruh, Rasulullah nggak sembarangan Pak mengutus tuh Bu. Mus'ab bin Umair tuh dalam riwayat, kenapa sampai di Uhud, perang Uhud melemah orang Islam waktu itu? Karena Mus'ab bin Umair meninggal Pak. Orang mikirnya Rasulullah yang wafat. Artinya apa Bu? Wajahnya hampir sama dengan Rasulullah, gantengnya. Makanya melemah umat Islam waktu itu, Rasulullah wafat kata orang, karena Mus'ab bin Umair ini. Yang kedua, dia anak bangsawan di Mekah. Kalau anak bangsawan tutur katanya tuh bagus Pak, maka dia diutus Bu. Sebentar dia dakwah di Madinah Pak, masuk orang. Nah 12 orang inilah ketemu sama Rasulullah. Kemudian terjadilah bai'at Aqabah yang pertama. Jadi kalau kita mau kuat iman nih Bu, ingat perjanjian bai'at Aqabah ini yang akan membuat iman kita bertambah kuat kalau kita tidak keluar dari perjanjian ini. Janji mereka apa ke Rasulullah Pak? Kami hanya menyembah Allah dan tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Itu janji mereka. Jadi mau dihajar pakai duit tidak mempan, mau dihajar pakai jabatan tidak mempan, mau dihasut, diiming-imingi atau diancam keluarganya kalau tidak menyerahkan Rasulullah dibunuh, mereka tidak goyang. Sementara ini yang paling berat sekarang Pak. Kita menyembah kepada Allah tapi kita ingin jabatan, ingin uang. Sampai saya dinasihati orang, beruntung Ustadz tidak pernah ada dalam hal-hal seperti ini. Saya tidak pernah aktif berpolitik, tidak pernah, saya mendengarnya aja Pak agak sakit kepala saya. Jadi apa Bu, karena saya pas duduk sama orang-orang yang politik ini rupanya halal semuanya Pak. Tidak ada kawan yang abadi ternyata, yang ada kepentingan abadi Pak. Sadis Bu, pokoknya cukup shock saya Pak mendengarnya. Salah saya dengar cerita itu sebetulnya. Bahagia saya rasanya, syukur saya tidak di sini. Karena saya pikir kalau saya masuk di sana, saya tuh lebih jahat dari mereka Pak. Yakin saya itu Bu, saya lebih jahat. Itu yang kata Pak Mahfud tuh Pak, malaikat masuk ke politik jadi iblis, itu betul Pak. Nah, itu ibaratnya. Tuh. Saya dengar sendiri dari mulut mereka Bu. Misalnya nih Ustadz, perusahaan menzolimi masyarakat. Kami di depan demo tuh membela masyarakat. Usir perusahaan ini dari desa kita. Hancurkan. Tidak boleh lagi mereka beroperasi di desa kita. Nanti kan diterima utusan tuh Ustadz. Utusan beberapa orang. Nanti saya dibawanya ke dalam. Sampai dalam itu, Bapak janganlah keras-keras betul lagi Pak. Oh enggak, kalau di luar saya rakyat, kalau di sini kita kawan. Itu Pak berubah langsung Bu. Pokoknya Bapak kalau bepergian keluar, anak istri Bapak nanti telepon aja kami ya, tiket semua penginapan kami nanggung, selesai masalah Pak. Itu orang yang ngomong tuh Bu, orang baik menurut saya itu, soleh itu Pak. Tidak bisa Ustadz, memang berubah. Beruntung Ustadz nak masuk katanya. Cuman saya kalau dia suruh ceramah mau saya Bu, karena kalau ceramah kan ada masalah Pak. Misalnya ada caleg undang gitu, nanti ada pakai ceramah, tidak ada masalah. Apalagi caleg-caleg baik pula Bu, suka betul saya Pak.
Dia caleg baik ini banyak juga Bu, jangan salah lagi, mereka tuh betul-betul ngurus rakyat Pak. Memang ada seperti itu, cuman saya kalau misalnya diundang caleg, saya tidak kenal sama dia, terus saya disuruh, nanti Ustadz masuk-masukkan saya sedikit, aduh Pak, saya tanggal segitu tidak bisa saya Pak, karena saya tidak kenal Pak, mana berani Bu. Tapi kalau kawan-kawan saya, nyantai lah Ustadz, penting amplopnya, terserah lah orang memilih, saya itu tidak pandai itu Pak. Nah, jadi dari sini kita tahu ya Bu ya, bahwa kita ini itu aja kita pegang Pak, sesulit apapun hidup aku tidak akan menyembah jabatan. Kalau kita ahli Pak, jabatan yang nyari kita. Jadi tugas Bapak Ibu, jadikan anak Ibu ahli. Jangan dipaksa dia dengan bidangnya sekarang. Apa yang menjadi bidang dia? Dia ahli menggambar, matangkan itu. Biar pelajaran lain kau lemah nak, hobi kau ini tolong kau kuatkan. Itu berhasil dia tuh Bu. Saya ada kenal pejabat di Pemprov Bu ya, itu memang diminta terus Pak. Dia diminta, bukan dia harus membayar, karena dia ahli. Kalau kita ahli kita diminta orang Pak. Tapi kalau enggak Bu, itu yang akhirnya membayar, jadi jahat kita jadinya. Ini anak Ibu hobi menggambar, Ibu paksakan matematik, akhirnya matematik hancur, gambar hilang. Mama kawan saya agak ekstrim sebetulnya Pak, walaupun ini tidak patut ditiru. Anak itu hobi main biliar, sekolah acak-acakan, sekolah tuh nak pokoknya terserah kau, biliar ini kau matangkan, jadi atlet nasional Pak. Jadi memang ya agak ekstrim seperti itu. Padahal pendidikan ini kita butuh juga. Maksudnya itu Bu, kita menanamkan karena kau belajar, apa yang menjadi bidang kau itu dalami. Mau setinggi apapun kau sekolah, belajar, ajarlah. Itu tidak apa-apa Bu. Nah, jadi kesimpulan kita pagi hari ini di tahun baru ini Bu ya, kita perkuat tauhid kita, tambah ilmu kita, bahwa Islam ini kalau untuk sabar dalam taat banyak orang mampu, tapi keluar dari kesabaran yang lain itu susah. Sabar tidak menyembah jabatan, sabar tidak menyembah uang, itu yang masih sulit. Nah, itu yang harus kita matangkan. Karena kalau kita berada di jalan Allah ini Bapak Ibu, walaupun sulit hidup kita, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Kalau kita rasa sekarang ini dalam keadaan tidak punya pekerjaan, ekonomi sulit, jangan pernah menceritakan kesulitan itu kepada manusia. Yang kena kita cerita ke manusia Pak, Allah marah. Ngapa ndak cerita sama aku, kok cerita ke orang? Caranya gimana? Bawalah sholat, pokoknya ngadu sejadi-jadinya. Kalau sama manusia kita cerita Bu, benci orang, cemeh yang dapat Pak, udahlah kita susah, kita dicemeh orang lah lagi. Payah betul hidup saya Bu. Itulah kau ndak sadarkan untung, anak masuklah sekolah mahal, kena cemeh lagi Pak, tambah sedih hati. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz telah menyampaikan ilmu pada hari ini. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.